Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas besar kelompok kami tentang golongan obat sulfonilurea. Sulfonilurea adalah golongan obat antidiabetik oral yang digunakan untuk pengobatan pasien diabetes mellitus tipe 2 yang tidak dapat dikontrol hanya dengan diet dan latihan fisik. Sejarahnya, pada tahun 1942 ditemukan sulfonilurea oleh Marcel Jan Pont. Saat itu, ia menemukan bahwa sulfonilurea dapat memicu hipoglikemia atau gula darah rendah. Selanjutnya, obat sulfonilurea pertama adalah tolbutamid. Namun, terdapat dampak yang tidak menyenangkan hingga pada akhirnya tahun 1960 sulfonilurea sudah dijual bebas. Sulfonilurea terbagi menjadi dua generasi. Generasi pertama terdiri dari tolbutamid dan tolazamid. Kemudian generasi kedua ada gliclazid, glipizid, glibenclamid, dan glimepirid. Nah, apa sih perbedaan generasi pertama dan generasi kedua? Generasi kedua memiliki efek hipoglikemik yang lebih besar. Di sini kita akan membahas bagaimana mekanisme kerja golongan sulfonilurea. Yang pertama, glukosa akan masuk ke dalam glut transporter 2 yang menjadi jalan masuk glukosa ke sel beta pankreas. Kemudian, di dalam sel beta pankreas, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan diubah lagi menjadi asam pirufat dan terbentuklah ATP. Ketika semakin banyak ATP yang terbentuk, maka akan membuat kalium yang awalnya bersifat bocor, yaitu misal min 70 mV, lalu membuat perubahan molaritas dan tidak bocor lagi, yaitu min 50 mV. Setelah itu terjadi, maka akan mengaktifkan channel kalsium untuk terbuka, dan kalsium dari luar akan masuk ke sel beta pankreas, dan ketika masuk akan mempengaruhi vesikel insulin yang menyebabkan proses sekresi, yaitu insulin keluar dari sel beta pankreas. Sulfonilurea memiliki sifat kerjanya insulin sekretus yang merangsang sel insulin lebih banyak. Dengan cara, sulfonilurea ini akan bekerja pada bagian kalium channel dan akan membloknya. Dengan demikian, semakin banyak kalium channel yang diblok, maka molaritas sel beta pankreas tercapai lebih cepat dan lebih lama karena efek obat. Dengan molaritas min 50, banyak channel kalsium terbuka dan vesikel insulin akan semakin banyak yang disekresikan keluar sehingga insulin lebih banyak. Obat sulfonilurea dibedakan menjadi dua generasi, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Menurut buku modern farmakologi, generasi dibedakan karena cara kerja obat itu sendiri. Pada generasi pertama, obat bekerja dengan cara merangsang sel beta pankreas untuk menyekresikan insulin. Sedangkan pada generasi kedua, sama persis seperti generasi pertama, namun pada generasi kedua obat sudah mampu merangsang sensitivitas insulinnya itu sendiri. Sebagai tambahan, obat-obat pada generasi pertama seperti tolbutamid dan tolazamid sudah tidak beredar lagi, karena penggunaan tunggal tanpa kombinasi obat lain kurang efektif dan dinilai kurang aman untuk pemakaian reguler. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kekuatan obat pada generasi pertama seperti tolbutamid dan tolazamid kira-kira hanya 1/150 dari kekuatan obat pada generasi kedua seperti gliclazid, glibenclamid, juga glimepirid. Sekarang mari kita tinjau beberapa senyawa obat sulfonilurea. Yang pertama adalah tolbutamid. Tolbutamid adalah generasi obat paling pertama yang termasuk generasi pertama dari sulfonilurea yang berfungsi untuk mengobati diabetes mellitus tipe 2. Dia bekerja dengan cara menstimulasi pankreas untuk menghasilkan insulin yang dapat menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Selanjutnya ini bisa dilihat, ini adalah tabel untuk sifat-sifat kimia dan fisikanya. Di sini juga ada rumus molekulnya. Yang ini adalah bentuk dari tablet tolbutamid itu sendiri. Ini adalah bentuk struktur umum dari tolbutamid. Ini adalah sifat senyawa tolbutamid itu sendiri. Selanjutnya bisa kita baca di sini. Untuk dosisnya itu terbagi dua, yaitu untuk orang dewasa dan untuk lansia. Untuk tabel yang ini itu untuk pemakaian awal dan sebelahnya adalah untuk pemakaian berkala. Ini adalah jangka waktu untuk half-life-nya. Bisa dilihat ini juga efek sampingnya. Dan ini adalah gejala untuk orang-orang yang telah overdosis. Ini adalah untuk pencegahan sebelum mengonsumsi obat ini.
Ini adalah cara penyimpanannya, serta ini beberapa informasi dan detail tambahan dari tolbutamide itu sendiri. Tolazamid dengan rumus molekul C14H21N3O3S adalah obat penurun glukosa darah oral yang digunakan untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Ini adalah bagian dari keluarga sulfonilurea. Selanjutnya, pada tabel ini terdapat informasi tentang indikasi, kategori, konsumsi, kelas, bentuk, kontraindikasi, peringatan, serta kategori obat pada kehamilan dan menyusui. Pada tabel selanjutnya terdapat informasi berupa penyimpanan, cara kerja, interaksi dengan obat lain, interaksi dengan makanan, dan overdosis. Selanjutnya ada glimepirid. Jadi glimepirid adalah sulfonilurea generasi kedua yang kerjanya menstimulasi sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Kerjanya glimepirid ini termasuk efektif loh, karena durasi kerjanya itu panjang dan risiko hipoglikemia dan pertambahan berat badannya itu rendah. Untuk ibu hamil dan menyusui tidak dianjurkan untuk mengonsumsi glimepirid karena termasuk kategori C, yang artinya dapat memberikan efek buruk pada janin. Juga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Kontraindikasi glimepirid adalah untuk pasien hipersensitivitas atau pasien yang memiliki sistem imun yang sangat sensitif, dan pasien ketoasidosis diabetik atau pasien diabetes yang memproduksi keton berlebih. Efek samping umum yang dialami oleh pasien yang mengonsumsi glimepirid adalah pusing, astenia atau massa otot yang berkurang, dan mual. Kalau dibandingkan dengan obat dan senyawa sulfonilurea yang lain, glimepirid itu termasuk tidak terlalu buruk dalam memberikan efek hipoglikemia. Obat-obatan yang mengandung bahan aktif glimepirid dosisnya secara umum adalah 1-2 mg sekali sehari sebelum sarapan. Dosis itu akan terus dipakai sampai kontrol glikemik, yaitu ketika kadar glukosa dalam tubuhnya sudah mencapai normal. Lalu untuk mempertahankannya akan dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan biasa 1-4 mg per hari. Untuk pasien lanjut usia, dosisnya akan lebih hati-hati. Nah, merek dagang di Indonesia untuk glimepirid ada bermacam-macam, ada Amadiap, Amaril, Glucozen, Anpirid, dan lain-lain. Glimepirid kan masuk dalam tubuh secara oral atau lewat mulut, lalu diabsorpsi dalam waktu 1 jam pemberian, dimetabolisme di dalam hati, lalu diekskresikan melalui urin dan feses. Pasien yang mengonsumsi glimepirid tidak diizinkan untuk mengonsumsi alkohol, karena alkohol dapat menurunkan efektivitas kerja dari glimepirid. Gliclazid merupakan bahan aktif dengan rumus senyawa C15H21N3O3S yang berfungsi membantu mengontrol gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Pada penggunaannya, digunakan pada dosis awal 40-80 mg satu kali sehari dan ditentukan berdasarkan respon. Kemudian, pada penggunaan 160 mg diberikan bersama sarapan. Dosis lebih tinggi dapat diberikan secara terbagi, maksimal 240 mg per hari dalam 1-2 kali. Efek samping yang ditimbulkan adalah mual, rasa tidak nyaman pada lambung, dan diare. Gliclazid memiliki berat molekul 323,4 gram per mol, X-log P3 1,5, hydrogen bond donor count 2, hydrogen bond acceptor count 4, rotatable bond count 3, exact mass 323,130363 gram per mol, monoisotopik massa 323,130363 gram per mol. Kemudian memiliki berat atom 22, formal charge 0, kompleksiti 497, isotop atom 0, define atom stereocenter count 0, undefine atom stereocenter count 2, define bond stereocenter count 0, undefined bond stereocenter count 0. Sampel obat yang terakhir adalah glibenclamid atau yang biasa kita kenal sebagai gliburid, memiliki rumus molekul C23H28Cl N3O5S. Adalah obat diabetes mellitus tipe 2 yang diberikan secara oral. Cara kerjanya sama seperti sampel lain, yaitu mengontrol gula darah dengan cara merangsang sekresi insulin. Pada slide saya tampilkan beberapa detail tentang obat glibenclamid. Untuk dosis dan aturan pakai, dewasa dosis awal 2,5 mg sampai 5 mg per hari. Dosis ini dapat ditingkatkan
bertahap sesuai kondisi. Dosis lebih dari 10 mg harus dibagi ke dalam 2 dosis dan dosis maksimal per harinya yaitu 20 mg. Sedangkan untuk lansia dan pasien malnutrisi, dosis awalnya 1,25 mg per hari. Efek samping dan bahaya dari obat ini yaitu hipoglikemia, efek kardiovaskuler, reaksi dermatologis dan sensitivitas seperti kemungkinan alergi pada kulit. Tanda infeksi seperti demam dan sakit tenggorokan, penyakit kuning, rasa lelah atau lemas yang berlebihan, dan bengkak pada tangan atau kaki. Interaksi obat glibenclamid dengan obat lain yaitu peningkatan kadar glibenclamid dalam darah jika dikonsumsi bersama anti jamur, peningkatan efek hipoglikemia dari glibenclamid jika dikonsumsi bersama dengan obat golongan MAOI, phenylbutazone, probenecid, ACE inhibitor, penghambat beta atau antibiotik seperti chloramphenicol, ciprofloxacin, sulfonamida, atau tetracycline. Penurunan efektivitas glibenclamid dalam menurunkan kadar gula jika digunakan bersama rifampicin, barbiturat, kortikosteroid, diuretik, pil KB atau hormon tiroid. Peningkatan resiko terjadinya kerusakan hati jika dikonsumsi bersama dengan bosentan. Sekarang mari kita lihat pengenalan polanya. Pengenalan polanya kita akan meninjau dari segi bentuk persediaan, golongan obat keras, cara kerja, efek samping, dan cara penggunaan. Untuk yang pertama, bentuk persediaannya itu merupakan tablet bulat berwarna putih. Selanjutnya adalah golongan obat keras. Kenapa kami bisa menyimpulkan itu? Karena dari glimepirid, gliclazid, dan glibenclamid mereka memiliki nomor registrasi yang terkandung DK. K di sini mengartikan bahwa obat tersebut adalah obat keras. Dan untuk tolbutamid dan tolazamid sendiri, mereka tidak diedarkan lagi. Sehingga kenapa kami bisa menyimpulkan itu adalah obat keras? Karena dari informasi yang kami dapatkan, obat ini harus dengan resep dokter. Selanjutnya adalah cara kerjanya. Karena mereka semua tergolong dalam sulfonylurea, maka cara kerjanya seperti yang dikatakan dan dijelaskan sebelumnya, itu akan sama semuanya. Selanjutnya adalah efek sampingnya. Efek sampingnya adalah hipoglikemia, di mana kekurangan gula di dalam darah. Kenapa? Karena saat mengonsumsi senyawa-senyawa ini, maka mereka akan memicu produksi insulin yang otomatis akan, jika overdosis, gula dalam darah itu akan menjadi kurang. Selanjutnya adalah cara penggunaannya. Cara penggunaannya adalah oral, yaitu dimakan lewat mulut. Karena kita bisa lihat bentuk persediaannya saja tablet. Maka dari sini kita bisa mengonsumsinya melalui mulut atau oral. Selanjutnya akan dibahas abstraksi dan generalisasi. Jadi permasalahannya kan diabetes mellitus tipe 2, di mana pasien yang mengalami ini itu kondisi tubuhnya kekurangan insulin sehingga glukosa tidak diproses dengan baik. Oleh karena itu, bahan yang sesuai untuk menangani diabetes mellitus tipe 2 adalah golongan sulfonylurea yang terbagi menjadi dua generasi, yaitu generasi 1 dan generasi 2. Di mana generasi 1 itu terdiri dari tolbutamid, tolazamid, dan generasi 2 ada gliclazid, glibenclamid, dan glimepirid. Yang warna biru itu adalah contoh merek dagang dari bahan aktif yang tadi disebutkan. Kenapa sulfonylurea? Karena bahan aktif yang masuk dalam golongan sulfonylurea itu memiliki kesamaan, yaitu mekanisme kerjanya, di mana mekanisme kerjanya adalah menstimulasi pankreas untuk mensekresikan insulin, sehingga tubuh tidak lagi kekurangan insulin dan glukosa dapat diproses dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.